Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika, masih pada materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas khusus untuk bilangan pecahan, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak cukup hanya dengan menggunakan bilangan bulat saja. Terkadang kita menggunakan bilangan pecahan, seperti ada kejadian potongan kue, sebuah kue dibagi. Tentukan banyak kue yang tersisa, berapa bagiannya. Untuk menyatakan kue yang tersisa, kue ini tadi dibagi menjadi 4 ya, dengan bagian yang sama. Bagian yang tersisa adalah 3 bagian, sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian kue atau 3/4 bagian. Ya, ini. Contoh berikutnya, misalkan kita pada percobaan di laboratorium menentukan banyak air dalam gelas ukur. Perhatikan gelas ukur ini. Kita dapat menyatakan air tersisa ini menggunakan ukuran tinggi gelas. Tinggi gelas dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Bagian tersisa di dalam gelas adalah 3 bagian. Ya, 3 bagian. Ya. Kemudian yang sudah habis adalah 2 bagian, sehingga banyak air yang tersisa adalah 3/5 gelas air. Bagaimana menyatakan panjang potongan kain? Seperti gambar di samping, ya. Ada sebuah kain, kemudian dipotong. Kita dapat menyatakan banyak kain yang tersisa, ya, karena kain ini terbagi menjadi 3 bagian sama panjang. Kemudian yang satu kita potong, kita ambil, sehingga tersisa 2 bagian. Maka panjang kain yang tersisa adalah 2/3 potong kain. Sehingga dapat disimpulkan dari 3 contoh tadi bahwa bagian-bagian tadi sebenarnya adalah membentuk pecahan ya. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A, kita sebut bilangan pecahan. Di mana bilangan A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Misalnya A per B, maka A ini adalah pembilang yang atas, B penyebut ini yang bawah, gambarnya seperti itu. Jadi yang atas ini pembilang A, yang bawah penyebut B. Contoh misalkan 2/7, berarti 2 pembilang, sedangkan 7 adalah penyebut. Pecahan senilai. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A dikali D sama dengan C kali B. Maksudnya di sini ya, perhatikan yang disebut dengan senilai. Di sini ada pita yang dibagi 2. Kemudian warna kuning ini yang kita ambil, ini adalah 1 dari 2 bagian atau setengah. Kemudian yang ini akan sama dengan, kita bagi 4 sama. Ya, berarti menjadi 2/4. Nah, yang ketiga adalah menjadi 3/6. Sehingga setengah, 2/4, dan 3/6 ini sama nilainya. Kalau kita sederhanakan, nilainya sama, yaitu setengah. Ya, pecahan setengah, 2/4, dan 3/6 adalah pecahan senilai, dan yang paling sederhana yaitu setengah. Kita masuk membandingkan 2 bilangan pecahan. Ada 2 nanti yang akan kita pelajari untuk 2 pecahan dengan penyebut sama atau dan penyebut beda ya. Pertama, membandingkan 2 pecahan yang berpenyebut sama cukup dengan membandingkan pembilangnya saja. Jika pembilang suatu pecahan lebih dari pembilang pecahan yang lain, nilai pecahan tersebut lebih dari nilai pecahan yang lain atau sebaliknya. Contoh,
4/5 kita bandingkan dengan 2/5. 4/5 ini ya lebih dari 2/5 karena 4 ya kalau kita dengan 2 untuk penyebutnya pembilangnya ini lebih dari 2. Contoh lain 3/7 itu kurang dari 5/7 karena untuk pembilangnya ini yang atas ini 3 ini kurang dari 5. Ya, kalau jadi untuk membandingkan dua bilangan yang dengan penyebut yang sama atau yang bawahnya sama seperti ini mudah. Cukup kita bandingkan saja pembilangnya. Ya. Membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan dua pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebutnya lalu membandingkan pembilangnya. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 3 adalah 12. Jadi di sini langkahnya adalah mencari KPK untuk penyebutnya. 4 dan 3 itu 12. Kemudian samakan penyebut kedua pecahan itu menjadi 12. 3/4 ya 4 ini penyebutnya untuk menjadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 3 dikali 3 9, 4 kali 3 12. Kemudian untuk pecahan 2/3 juga sama. Ya, kita lihat penyebutnya ini 3, supaya menjadi 12, 3 dikali 4, maka pembilangnya ini juga dikali 4. 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Karena 9 lebih dari 8, maka 9/12 itu lebih dari 8/12 atau 3/4 lebih dari 2/3, sehingga kita dapat kesimpulan 3/4 itu lebih dari 2/3. Ada cara lain, yaitu tanpa menggunakan KPK kita menggunakan aturan berikut. Misalkan ada dua pecahan A per B dengan C per D, masing-masing A, B, C, D ini bilangan positif. Ya. Jika AD ya lebih dari BC, kita kasih silang AD lebih dari BC, maka dapat disimpulkan bahwa A per B ini adalah lebih besar dari C per D. Sebaliknya, kalau AD kurang dari BC, maka A per B itu kurang dari C per D. Contoh, bandingkan pecahan-pecahan berikut. 1/2 dengan 1/3. Ya, jawabannya adalah dengan mengali silang tadi, kali silang. Kita kalikan 1 kali 3 itu 3, kemudian yang silang kemudian 2 dikali 1 itu 2. Kemudian kita bandingkan bahwa 3 ini lebih dari 2, maka bisa kita simpulkan ya, 1/2 itu lebih dari 1/3. Contoh berikutnya, 1/3 dengan 3/4. Lengkapi apakah nanti dia kurang dari atau sama dengan atau lebih dari. Nah, caranya sama seperti tadi, kita kali silang ya, 1 kali 4. 4, kemudian 3 dikali 3, 9. Karena 4 kurang dari 9, maka dapat kita simpulkan 1/3 ini kurang dari 3/4. Kita bahas lagi. Kalau yang awal tadi itu menggunakan KPK dengan menyamakan penyebutnya. Kalau cara yang kedua ini adalah kita tidak menggunakan KPK tapi menggunakan prinsip perkalian silang ya. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan-bilangan pecahan dilakukan dengan menyamakan penyebutnya lalu mengurutkan bilangan-bilangan tersebut berdasarkan urutan pembaginya. Contoh, urutkan bilangan-bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8. Caranya kita lihat di sini ada penyebut yaitu 24, 6, 3, dan 8. Kita cari KPK-nya yaitu ketemu 24. Kemudian kita samakan ya, penyebutnya menjadi 24
Sehingga kita peroleh untuk 7 per 24 ini akan sama dengan 7 kali 1, 24 kali 1, hasilnya 7 per 24. 3 per 6, ya, 6 ini supaya menjadi 24 ini dikali 4, maka yang 3 juga dikali 4. Sehingga diperoleh 3 kali 4, 12, 6 kali 4, 24. Selanjutnya untuk yang pecahan ketiga, 1 per 3. Ya, penyebut 3 supaya menjadi 24 ini dikali 8, maka 1 ini juga dikali 8. Kita peroleh 1 kali 8, 8, 3 kali 8, 24. Kemudian di 3 per 8, kita juga samakan ya, penyebutnya. 8 ini supaya menjadi 24, ini dikali 3. Dan 3 ini juga dikali 3, supaya sama. 3 kali 3 itu 9, 8 kali 3, 24. Kita peroleh ya, pecahan yang senilai yang baru dengan penyebut masing-masing 24. Pertanyaannya di sini adalah kita mengurutkan dari yang terkecil. Lihat pembilangnya yang terkecil adalah 7, kemudian 8, 9, 12. Berarti kalau kita susun menjadi 7 per 24, 8 per 24, 9 per 24, dan 12 per 24. Kita susun menjadi urutan yang terkecil tadi, 7 per 24, 8 per 24 ini tadi nilainya adalah 1 per 3, sedangkan 9 per 24 tadi adalah 3 per 8, 12 per 24 adalah 3 per 6. Contoh kedua, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil, masih sama. Dari yang terkecil, 1 per 3, 5 per 9, 5 per 6, 1 per 2. Langkahnya tadi, kita cari KPK-nya. Dari penyebut ini, 3, 9, 6, dan 2 itu adalah 18. Kita samakan penyebutnya menjadi 18. 1 per 3 menjadi 18 itu dikali 3 ini kali 6. Maka 1 juga dikali 6, 1 kali 6, 6, 3 dikali 6, 18, kemudian 5 per 9, 9 supaya menjadi 18, itu dikali 2, maka 5-nya juga dikali 2, menjadi 5 kali 2, 10, 9 kali 2, 18. 5 per 6, ya, penyebut 6 ini supaya menjadi 18 itu dikali 3, maka pembilangnya juga kali 3. Kita peroleh 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18. 1 per 2, ya, penyebut 2 ini, supaya menjadi 18 itu dikali 9, maka satunya juga dikali 9. 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa urutkan sesuai pertanyaan tadi dari yang terkecil. Lihat pembilangnya di sini 6, ini 10, 15, 9. Kita susun urutannya menjadi 6, 9, 10, 15. Berarti menjadi 6 per 18, 9 per 18, 10 per 18, dan 15 per 18. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil untuk 6 per 18 ini adalah 1 per 3, 9 per 18 itu 1 per 2, 10 per 18 tadi 5 per 9, dan terakhir 15 per 18 adalah 5 per 6. Demikian materi kita membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jika ada kendala atau kesulitan bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.